Wahyu dulu untuk hasil lulusan begitu ya. Tadi sudah menjadi dokter. Tapi begini, untuk itu tadi kita bukan masuk ranah ke dari sisi akademiknya gitu, karena memang itu menjadi domain murni universitas atau Kementerian Pendidikan Tinggi dalam hal ini. Jadi kami tidak fokus ke sisi akademik karena memang itu bukan bidang kami, tetapi yang menjadi perhatian ketika ada informasi tadi ada demo, ada kenaikan UKT, tentu itu menjadi bahan informasi yang akan dikembangkan di penyidikan. Karena memang kami juga mendapatkan bahan ketika melakukan penyelidikan itu kan tentunya ada informasi-informasi profil para pihak gitu. Nah, ini sudah kami lakukan tadi karena ini penyelidikan, masih surveillance, interview segala macam, dan itu juga menjadi nanti tadi ada pengembangan ke arah TPPU. Karena ini kami duga ada banyak pengelolaan aset yang juga diurus oleh tadi, kalau teman-teman tadi mengikuti ada pihak-pihak swasta yang juga turut diamankan dan kita juga sudah jadikan tersangka begitu. Nah, ini ada indikasi yang seperti itu Mas Ayu, tetapi itu menjadi nanti materi penyidikan yang akan kita kembangkan di prosesnya. Tentunya nanti akan ada pengembangan ketika memang profil-profil itu tidak wajar gitu ya, sehingga itu akan dikembangkan oleh tim penyidik. Kemudian ke Mas Rio, beberapa pihak yang turut diamankan memang kemudian tidak masuk di konstruksi perkara yang saat ini tentunya sudah dibahas oleh tim bersama tim penyelidik, penyidik dan penuntut umum dan sudah dilakukan gelar perkara dan ditetapkan hanya 6 orang ini yang masuk di konstruksi klaster pertama, kedua, dan ketiga tadi. Nah, pihak-pihak ini tentunya juga menjadi bahan yang juga akan dikembangkan nanti di proses penyidikannya seperti apa. Tetapi itu juga kenapa turut diamankan karena menjadi informasi dari keterangan satu pihak yang diamankan kemudian berkembang sehingga itu diamankan terlebih dahulu semua. Nah, apakah masuk konstruksi pertanggungjawaban pidana itu yang kemudian terjadi dinamika sehingga yang hanya ditetapkan ini ada 6 orang berdasarkan kecukupan alat buktinya begitu. Jadi yang lain tentunya menjadi pihak yang memberikan tambahan alat bukti artinya sebagai keterangan saksi. Kemudian yang kedua untuk 245 kota yang jalur mandiri tadi itu tahun 2026. Menjadi tahun 2026 dan terkonfirmasi ada 73 yang kemudian ditransaksikan perhitungannya untuk dikuotakan yang akan ditransaksikan penerimaan uang. Nah, seperti apa jalur mandiri itu tadi ada modus-modusnya, tawar-menawarnya. Ini ada di klaster yang ketiga, memang itu sangat kental begitu karena memang si ES ini selaku kepala bagian akademik juga merupakan anggota panitia penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Jadi yang bersangkutan memang orang kepercayaan saudara ISO selaku rektor yang kemudian untuk transaksi atau negosiasi terkait pungutan-pungutan kepada calon mahasiswa baru yang melalui ketua, yang melalui orang tua, dan melalui guru ini juga dilakukan oleh saudara IS. Nah, biasanya kalau yang kami sudah dapatkan sementara begitu ada beberapa kelompok siswa dari SMA yang kemudian dikoordinir oleh seorang guru begitu. Nah, ini guru ini yang kemudian ada kami temukan percakapan di BBE-nya dengan saudara IS yang kemudian ini ada tawar-menawar jumlah kuotanya dan juga tawar-menawar terkait per orangnya, per kepalanya itu berapa. Berkisar antara ada 500 sampai yang paling tinggi itu 500 sampai yang paling rendah itu ada 50 juta untuk per kepala gitu.
Nah, tentunya untuk jalur mandiri ini memang betul tadi disampaikan ada indikasi-indikasi atau peluang-peluang ladang korupsi begitu. Nah, tentu kami nanti akan berkoordinasi dengan direktorat atau kedeputian karena memang bagian yang berbeda di kami, deputi penindakan. Tapi pasti program tadi penindakan pencegahan pasca penindakan itu akan kami jalankan. Nah, tentunya modus-modus dan titik-titik mana dari hasil proses penyidikan yang sedang kami jalani itu yang akan disampaikan kepada kedeputian pencegahan untuk dilakukan penguatan-penguatan atau bahkan tadi kalau secara frontalnya begitu yang disampaikan Bang Mario dihapus gitu jalur mandirinya. Itu kewenangan memang ada di kementerian terkait maupun universitas. Tapi yang kami pahami memang ada. Karena sekarang kan kalau tidak salah universitas itu menjadi BLU ya, tersendiri yang memang baik dari sisi penganggarannya pun juga bisa mengatur sendiri gitu. Ini tentu akan juga jadi analisa oleh tim di pencegahan. Itu ya Mas Rio. Kemudian yang terakhir dari Mas Yudi untuk unsur pemerasan, tadi memang peristiwanya memang agak samar-samar dengan peristiwa suap begitu. Tapi karena ada relasi kuasa dan otoritas yang menjadi titik beratnya adalah sistem penerimaan ini kan ada yang punya kewenangan begitu, ada yang mengotorisasi. Tadi kan ada sistem untuk memberikan kode persetujuan atau klik. Nah, ketika klik itu dipegang oleh suatu otoritas yang punya kewenangan penuh gitu. Ini kan bisa muncul abuse of power. Nah, abuse power ini kemudian yang memang diartikan ke bawah, ke staf-staf, diminta ke orang tua, sehingga orang tua mana kemudian yang memang punya niat untuk anaknya memasukkan ke universitas unsur itu untuk akan berupaya semaksimal mungkin gitu. Nah, untuk klaster yang pertama, kenapa kita konstruksikan sebagai pemerasan? Karena terbukti kemudian dari pihak orang tua itu tidak terlalu ada upaya yang kuat begitu untuk bisa selevel dengan kewenangan dari yang punya otoritas terkait dengan di sistem penerimaannya, sehingga itu dikonstruksikan sebagai pemerasan karena tidak ada upaya yang memang bisa seimbang untuk mengimbangi atau sebagai penyeimbang dari sistem penerimaan mahasiswa baru yang memang otoritasnya hanya dimiliki oleh rektor gitu di universitas yang tersebut di Unsud gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi apa Mas Yudi untuk ya, kalau yang dikasih aja itu MYN di klaster yang kedua. Di klaster yang kedua itu kita konstruksikan pasalnya pasal gratif. Karena kalau hanya ada seorang penyelenggara negara yang kemudian menjalankan tugas negaranya normal begitu, kemudian karena ada prestasi yang dianggap oleh si klien atau dalam hal ini mahasiswa baru atau orang tua merasa anaknya sudah lulus mengucapkan terima kasih, itu kan sebetulnya relasi kuasanya kan hanya dari sisi mahasiswanya, dari orang tuanya hanya mengucapkan ucapan terima kasih. Itu makanya kita konstruksikan pasal gratifikasi khusus kepada yang klaster kedua dan ketiga, karena memang tidak ada unsur atau pemufakatan jahat terkait kesepakatan apakah ini bisa dilakukan upaya-upaya untuk memasukkan anaknya ke unsur. Jadi memang hanya ada pungutan, kemudian ketika itu dinyatakan lulus, kemudian pihak orang tua ini memberikan ucapan terima kasih ya, dalam bentuk uang tadi. Tetapi kami pastikan rekan-rekan bahwa sangat ada kemungkinan peluang-peluang dari proses penyidikan yang berjalan nanti ke depan untuk ada penambahan-penambahan pasal yang berlapis tadi seperti pasal TPPU, kemudian itu kan masih sangat terbuka.
Gitu Mas Yudi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didik. Sudah cukup? Nggak ada lagi? Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan jurnalis. Terima kasih Pak Didik. Demikian untuk konferensi pers pada malam hari ini terkait dengan